Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, gimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, walaupun kita dalam pembelajaran daring, saya harap kalian tetap aktif dalam pembelajaran kali ini. Baik, mata pelajaran kali ini adalah Produk Kreatif dan Kewirausahaan, tetap pada jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Diah Dwi Andari yang nantinya akan mengajar kalian 2 semester ke depan ini ya. Baik, pada materi kali ini yang kita bahas, kita sudah masuk KD 3.2 yaitu menganalisis peluang usaha ya. Tujuan pembelajarannya, untuk pengetahuannya, nantinya kalian dapat menjelaskan pengertian peluang usaha. Yang kedua, nantinya kalian akan menerapkan metode analisis peluang usaha itu sendiri. Dan yang ketiga, menganalisis peluang usaha. Sedangkan dari hasil materi ini nanti, kalian mendapatkan keterampilan. Pertama, mampu mengidentifikasi peluang usaha dari suatu produk usaha. Yang kedua, merencanakan produk usaha, barang, dan jasa. Itu tadi tujuan pembelajarannya ya. Kita lanjut, langsung masuk materi. Apa itu peluang usaha? Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu peluang usaha. Saya harap kalian tidak pusing seperti ada di gambar ini ya. Kalian pasti tahu peluang usaha itu apa ya. Kita akan membahas. Dilansir dari Law Insider, peluang usaha adalah semua ide bisnis, prospek, perencanaan, ataupun kesempatan lain untuk suatu usaha yang sedang dikembangkan atau akan dimulai. Sehingga peluang bisnis adalah suatu proses identifikasi kesempatan untuk memulai bisnis yang baru. Peluang usaha, berarti itu adalah peluang kita untuk mendapatkan uang. Intinya uang itu ya. Menyalurkan keterampilan kita untuk mendapatkan uang. Itu namanya peluang usaha. Bahasa kasarnya seperti itu ya. Kemudian, untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir positif dan kreatif. Antara lain, 1, kalian harus percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Jadi mempunyai keyakinan diri, pantang menyerah, yakin bahwa usaha yang akan kita bentuk akan menghasilkan sesuatu yang besar. Kemudian yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Sebagai seorang pengusaha, kita tidak boleh keras kepala. Kita harus melihat pasar. Kita harus mampu menerima semua masukan. Baik itu masukan kritik maupun saran kita terima agar nantinya usaha kita akan berjalan dengan lancar. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Sebagai seorang pengusaha kita tidak boleh loyo ya. Kita harus memiliki semangat kerja yang tinggi. Siap menghadapi segala tantangan yang terjadi di dunia bisnis ya. Kemudian yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ini penting. Seorang pengusaha harus pandai-pandai sekali berkomunikasi. Untuk apa sih? Ya gunanya untuk merayu para konsumen ya. Kalau kita bisa berkomunikasi aktif, sopan, dan lancar dalam berbahasa, dijamin konsumen akan tertarik. Itu kuncinya ya. Kemudian yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Ini maksudnya introspeksi diri. Apakah usaha yang kita jalankan adalah sesuai dengan keinginan kita atau hanya untuk mengisi waktu luang? Itu semua diri kita sendiri yang tahu. Apakah ini sudah mantap atau belum ya. Yang terakhir, mau mendengarkan saran orang lain. Ini sebenarnya sama ya. Seperti nomor 2, ini ditegaskan lagi bahwa seorang pengusaha itu tidak boleh marah ataupun tersinggung ketika seseorang itu memberikan suatu saran. Karena sebenarnya saran itu adalah membangun kita untuk menjadi yang lebih baik. Itu tadi ya. Kemudian, bagaimana metode analis peluang usahanya? Untuk metodenya itu sendiri ada 4 ya. Pertama adalah metode dengan menggunakan analisa CFS, Critical Success Factor. Untuk CSF ini
adalah beberapa area kunci di mana suatu hal harus dengan benar dilakukan agar bisnis dapat berkembang dan goal dari manajer tercapai. Maksudnya di sini, dari goal di sini itu adalah tujuannya, akhir dari usaha kita itu apa. Untuk tujuan CSF itu sendiri adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan oleh aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Jadi harus jelas. Kemudian perannya sendiri untuk kita peluang usaha ini dapat untuk perencanaan strategi ya. Jadi peluangnya kita menggunakan analisis CSF dalam perencanaan strategi ini adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi SI-nya. Jadi memfokuskan proses perencanaan strategi SI pada area yang strategi. Memprioritaskan usulan aplikasi SI dan mengevaluasi strategi SI seperti itu ya. Itu tadi dengan menggunakan analisis CFS, Critical Success Factor. Jadi kita terpusatnya adalah ke tujuan akhirnya apa. Jadi itu untuk analisis yang pertama. Kemudian analisis yang kedua itu adalah analisis menggunakan SWOT. Analisis SWOT ini sangat terkenal sekali ya. Kalau analisis SWOT ini pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Analisis SWOT ini adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Jadi untuk analisis SWOT kita harus siap menghadapi ataupun mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ketika kita akan membuka usaha ya. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Ya, sehingga proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan analisis SWOT ini dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Jadi keempat faktor tersebut dianalisis, kemudian menerapkan dalam gambaran matriks SWOT. Kemudian di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan maupun menghadapi ancaman. Kekuatan itu bagaimana bisa menghadapi ancaman yang ada dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan. Jadi kelemahan ini yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Jadi untuk peluang usaha itu kita harus berhati-hati dengan kelemahan kita atau kelemahan bisnis kita. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Intinya untuk analisis SWOT ini kita harus saling mempengaruhi ya antara kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Jadi saling bersinergi bersama. Jadi untuk kekuatan harus bisa menanggulangi kelemahan yang ada dan menciptakan atau membuka peluang baru untuk menghindari ancaman yang ada dari dunia luar. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada metode pengembangan metode System Development Life Cycle SDLC ya. Ini adalah metode untuk mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada saluran analisis, desain, kode, penguji, dan pemeliharaan. Model ini disusun bertingkat. Setiap tahap dalam model ini dilakukan berurutan satu sebelum yang lainnya. Model ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah software dalam skala besar yang akan dipakai dalam waktu yang lama.
sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar. Contohnya aja sekarang sudah tren ya, ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada, Blibli, itu semua bisa menggunakan metode ini, pengembangan metode System Development Life Cycle. Karena dengan adanya software seperti itu akan mempermudah konsumen mendapatkan barang yang diinginkan tanpa mereka harus datang ke penjualnya. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin mudah dalam proses jual belinya. Baik, untuk yang keempat ada cuma 3 ya, ini maaf salah ketik, SDLC ya. Jadi ada 3 untuk metode analisis peluang usaha, mulai dari analisis menggunakan CFC, analisis menggunakan SWOT, dan analisis menggunakan SDLC, System Development Life Cycle. Baik, itu tadi metode. Kemudian ada analisis kriteria bisnis. Nah, tadi metodenya, sekarang analisisnya. Bagaimana kita bisa menganalisis bisnis kita yang kita jalankan agar berjalan dengan lancar. Mulai dari pertama ada analisis modal. Analisis modal ini adalah proses analisis sumber dan besarnya dana atau modal yang dimiliki. Apakah modal bersumber dari dana pribadi, menggunakan investor, atau melakukan kredit pada perbankan? Dalam analisis modal juga ditentukan seberapa banyak dana tersebut untuk menentukan skala dan jenis usaha yang akan dilakukan. Jadi kalau kita ingin membuka suatu usaha, analisis yang perlu kalian lakukan pertama adalah modal. Apakah kalian punya modal? Jika punya, berapa besarnya? Modal sebesar itu bisa dibuat apa? Jadi harus kalian pikirkan ya. Kemudian yang kedua ada analisis sektor. Analisis sektor ini adalah proses menganalisis sektor usaha manakah yang akan dijual. Dalam analisis sektor usaha harus dipilih jenis usahanya. Apakah pada bidang pertanian, perkebunan, industri, makanan, pariwisata, industri tekstil maupun kerajinan. Jadi ini adalah analisis sektor. Ya, itu tadi. Untuk analisis penghasilan itu sendiri, proses menganalisis kemungkinan penghasilan yang akan didapat dari usahanya. Dalam analisis penghasilan itu sendiri harus diingat bahwa usaha harus bisa memberikan keuntungan dan bukan kerugian. Besar kecilnya keuntungan dan regulasi modal juga ikut diteliti dalam analisis ini. Jadi harus kita gunakan analisis ini untuk mengukur modalnya masuk berapa. Kita nanti ukur barang yang sudah terjual atau penjualan kita itu menghasilkan berapa, sehingga berapa tahun modal ini akan kembali. Jadi harus dianalisis. Selain itu, untuk modal itu sendiri, kita juga menganalisis atau selain modal kembali, harus membayar karyawan, membeli bahan baku, semua harus dianalisis ya. Baik, itu analisis penghasilan. Kemudian kita masuk analisis prospek. Untuk analisis prospek itu sendiri adalah proses menilai apakah usaha yang telah dipilih memiliki prospek bagus atau tidak di masa depan. Usaha yang bagus adalah usaha yang memiliki prospek cerah, di mana usaha dapat bertahan lama dan tetap diminati oleh konsumen di masa depan. Jadi kita intinya harus mencari usaha yang mana prospeknya itu bagus. Dari tahun ke tahun itu tetap dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya usaha sembako. Nggak mungkin toh konsumen itu nggak butuh sembako. Pasti butuh, mulai dari beras, gula, mie instan dan sebagainya, itu prospeknya sangat bagus. Atau ini saat ini lagi tren masker ya. Masker semoga aja, sebenarnya prospeknya masker itu pasti digunakan terus-menerus karena itu untuk kesehatan ya, apalagi medis. Nah, jadi untuk membuat usaha kita harus melihat prospek ke depannya. Jangan untuk prospek setahun ini aja ya, harus sampai ke depan agar usaha kita berjalan seterusnya. Baik, yang terakhir ada analisis jam kerja. Ini maksudnya analisis manajemen waktu dan tenaga kerja, di mana jam kerja yang ditetapkan harus efektif sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tanpa harus mengalami kesulitan, ya.
Contohnya di sini, analisis jam kerja. Kita melihat aja. Untuk sejumlah swalayan, kayaknya Indomart. Atau toko lah ya, toko yang nonstop 24 jam. Itu enggak mungkin satu karyawan disuruh bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 12 malam. Tidak ya. Itu melebihi kapasitas seseorang untuk bekerja. Seseorang bekerja itu maksimal atau minimal lah ya 6 jam, 7 jam sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi untuk mengatasi jika toko kita sampai 24 jam, kita harus mengadakan 2 shift, shift pagi dan shift malam. Jadi seperti itu prospeknya. Jam kerja jadi diatur, benar-benar diatur agar tidak karyawan itu tidak mengalami kelelahan dan tetap fokus dalam bekerja. Jadi harus rollingan. Seperti guru saja. Guru jam masuknya pukul 7. Itu kalau secara umum ya, sebelum ada pandemi seperti ini, mulai pukul 7 sampai dengan pukul 3 sore. Jadi minimal itu 8 jam. Ya. Dari jam 7 sampai jam 3 sore. Itu 8 jam. Itu aja juga ada istirahatnya. Kita tidak boleh non-stop terus-menerus untuk bekerja ya. Itu tadi karena akan mengalami kelelahan. Jika kita lelah, pekerjaan kita tidak akan menghasilkan yang bagus. Jadi harus adanya jam istirahat juga ya. Itu tadi anak-anak analisis kriteria bisnis melingkupi ada 5 ya. Analisis modal, sektor usaha, penghasilan, prospek, dan jam kerja. Maaf ini salah ketik lagi. Baik, selanjutnya ada cara mengidentifikasi peluang usaha. Tadi menganalisis, sekarang mengidentifikasi. Pertama ada menggali informasi. Menggali informasi itu sendiri, kita harus pandai-pandainya mencari informasi, tidak harus satu orang atau tetangga atau yang lainnya, tetapi harus ke khalayak banyak. Mulai dari kita membuat kuesioner lah, terus atau membuat wawancara dengan orang-orang yang ada di sekitar pasar atau pasaran kita ya. Dicari informasi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan ya. Ini mencari informasi ini adalah kunci utama dalam menemukan peluang usaha. Mencari informasi dapat dilakukan dengan menemukan tren, apa yang sedang berkembang dan digandrungi dalam komunitas sendiri ya. Jadi kita tentukan trennya. Kita harus analisis trennya apa sih saat ini ya. Dengan mencari informasi baik dengan membaca maupun berinteraksi langsung dapat ditemukan peluang bisnis dalam komunitas lokal yang sekiranya memiliki prospek besar ya. Itu tadi ya. Kemudian yang kedua ada menggunakan pengalaman pribadi. Nah, ini penting, menggunakan pengalaman pribadi. Jadi kita sudah punya keterampilan ya. Menggunakan pengalaman pribadi ini dapat menjadi peluang bisnis dengan latar belakang yang kuat. Itu semua karena dengan pengalaman pribadi kita bisa menumbuhkan sesuatu dengan kuat ya. Contohnya misalnya kita punya keterampilan merias. Jadi dengan keterampilan merias itu kita bisa mengembangkannya dengan mengikuti beberapa les tentang tata rias, perkembangan tentang tata rias, apapun yang berkaitan dengan tata rias. Kalau kita sudah cukup modal keterampilan, kita bisa membuka usaha salon ya. Salon make up, itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, melihat pesaing. Nah, saat telah ditemukan peluang bisnis pada suatu sektor, melihat pesaing dalam sektor tersebut adalah hal yang penting. Kenapa? Karena kita tahu siapa lawan kita, ya. Seperti apa lawan kita. Tetapi kita tidak boleh bermain curang dalam persaingan tersebut, harus tetap sehat. Misalnya si A, kayak tadi salon ya, dia mulai mengembangkan dengan adanya diskon. Nah, kita
bikin yang lebih bagus lagi, diskon plus bonus atau pemberian hadiah, kupon dan sebagainya, masih banyak peluang itu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat atau mengembangkan bisnis kita agar bisa tetap berjalan dengan lancar. Itu tadi cara mengidentifikasinya ya. Kemudian berikutnya penyebab kegagalan peluang bisnis. Nah, kita harus hati-hati. Kalau kita sudah memulai usaha atau bisnis, sangat dekat dengan kegagalan kalau kita tidak konsisten ya. Kegagalan itu berasal dari ini penyebabnya satu. Menganalisis peluang dengan asal. Nah, kalau kita asal-asalan menganalisis itu menyebabkan apa ya? Hasilnya tidak begitu real ya. Sebenarnya walaupun menganalisis peluang tadi merepotkan, tapi nanti kalau kita benar-benar fokus untuk menganalisis, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Untuk menganalisis peluang usaha itu sendiri adalah suatu hal yang sangat penting. Analisis peluang usaha dapat menjabarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman sesuai dengan analisis SWOT tadi ya, dalam kita berusaha. Kemudian adanya sikap yang mudah menyerah ya. Sikap yang mudah menyerah dalam melihat peluang bisnis dilakukan analisis terhadap tren yang berlaku di masyarakat. Tidak jarang seseorang membuat bisnis karena mengikuti tren saja, jadi asal-asalan. Akhirnya setelah trennya sudah tidak berjalan lagi, dia akan menyerah, apalagi karena sudah tidak ada yang minat. Imbasnya saat tren itu diikuti di masyarakat, maka semangat dalam usaha tersebut juga akan padam. Dan usaha akan berjualan akan menurun ya, sehingga mengakibatkan perusahaan kita akan mengalami kebangkrutan seperti itu ya. Ya maaf, itu tadi sikap yang mudah menyerah ya. Ternyata tertinggal satu. Ini adalah manajemen yang buruk. Nah, suatu usaha harus dibarengi dengan manajemen yang baik. Keuangan, tenaga kerja, metode produksi, sistem pemasaran, bahan baku, serta jam kerja itu harus diatur secara efisien dengan manajemen yang baik. Manajemen yang buruk dapat mengakibatkan beragam masalah yang mempengaruhi bisnis. Misalnya ya, terjadi korupsi, hutang akibat biaya produksi yang terlalu tinggi, menumpuknya produk karena tidak ada pembeli, maupun keterlambatan produksi produk usaha itu ya. Jadi untuk manajemen itu sangat penting sekali. Jadi kita menunjuk salah satu orang diwajibkan untuk mengatur manajemennya. Kalau kita sendiri yang ngatur, otomatis kita akan asal-asalan. Jadi kita menunjuk yang ahli, yang bisa mengatur waktu, mengecek keuangan, tidak adanya korupsi, seperti itu ya. Itu tadi penyebab kegagalan peluang usaha. Apakah ada pertanyaan? Kalau memang ada, saya harap kalian bisa bertanya secara langsung di kolom komentar ataupun di Google Classroom kita ya. Baik, itu tadi sedikit materi tentang peluang usaha yang ada di mapel produktif kreatif kewirausahaan tadi atau kita kenal PKK dalam KD 3.2. Saya harap kalian bisa menyimak secara baik sehingga jika ada tugas kalian bisa mengerjakan sesuai dengan perintah. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini ataupun kita akan ngobrol langsung di chat Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.